China resmi menggunakan robot humanoid dengan teknologi Embodied Artificial Intelligence yang memadukan kemampuan analisis data dan kendali gerak fisik. Robot ini tidak hanya mampu memproses perintah, tetapi juga bertindak dan berinteraksi di lingkungan nyata yang dirancang untuk manusia. China mulai menerapkan robot humanoid yang menggunakan konsep Embodied Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang mampu berpikir sekaligus menggerakkan tubuh fisik di dunia nyata. Langkah ini menandai pergeseran besar dalam pemanfaatan teknologi untuk layanan publik, sekaligus memperkuat posisi China di industri robotika global. China resmi menggunakan robot humanoid dengan teknologi Embodied Artificial Intelligence yang memadukan kemampuan analisis data dan kendali gerak fisik. Robot ini tidak hanya mampu memproses perintah, tetapi juga bertindak dan berinteraksi di lingkungan nyata yang dirancang untuk manusia. Penerapan ini menjadi bagian dari strategi nasional China dalam mengakselerasi penggunaan teknologi cerdas di ruang publik. Perusahaan teknologi berbasis di Shenzhen, Ubitech Robotics, berhasil mengembangkan robot humanoid bernama Walker S2. Pengembangan ini mengantarkan Ubitech mendapatkan kontrak senilai 37 juta dolar Amerika Serikat atau setara 620,5 miliar rupiah. Kontrak tersebut menjadi salah satu proyek komersial terbesar dalam sejarah penerapan robot humanoid di China. Walker S2 dirancang dengan sistem kecerdasan buatan yang mampu mengendalikan gerak tubuh untuk menavigasi lingkungan dunia nyata. Robot ini mengandalkan kamera, sensor kedalaman, serta sistem umpan balik gaya pada setiap sendi untuk menjaga keseimbangan dan menghindari tabrakan. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan mengganti baterai secara mandiri, sehingga dapat beroperasi dalam waktu lebih panjang tanpa campur tangan manusia. Robot Walker S2 akan ditempatkan di Fangchengkang, kota pesisir di provinsi Guangxi yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Di lokasi tersebut, robot akan membantu mengatur antrian penumpang, memberikan petunjuk arah, menjawab pertanyaan dasar, serta mengawasi area tunggu. Robot juga dilibatkan dalam pemeriksaan kargo, kontainer, segel, dan identifikasi barang, serta berinteraksi langsung dengan pengunjung. Sebelum terjunkan ke lapangan, Walker S2 telah menjalani pelatihan intensif di pusat pelatihan khusus di Beijing. Robot dilatih melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti membersihkan area, merawat tanaman, dan menangani berbagai skenario publik. Hingga tahun 2025, total pesanan Walker S2 dilaporkan mencapai 157 miliar dolar Amerika, menjadikan robot humanoid sebagai salah satu industri strategis paling prospektif di masa depan. Berbagai sumber ada di channel. Masih bersama kami, pemirsa, permintaan baterai lithium China diperkirakan turun tajam pada awal 2026 seiring melemahnya penjualan kendaraan listrik di pasar domestik. Perlambatan ekspor baterai juga memperburuk prospek industri baterai negeri tirai bambu. Asosiasi Mobil Penumpang China memprediksi permintaan baterai energi baru akan anjlok mulai akhir 2025 hingga awal 2026. Sekretaris Jenderal CPCA Cui Dongsu menyarankan produsen baterai menyesuaikan kapasitas produksi untuk menghadapi fluktuasi pasar. Pelemahan ini terjadi seiring penurunan penjualan kendaraan listrik akibat berakhirnya berbagai insentif pajak pembelian. Cui memperkirakan penjualan kendaraan penumpang ramah lingkungan di China akan turun setidaknya 30% pada awal 2026 dibandingkan kuartal 4 2025. Konsumen mempercepat pembelian kendaraan hingga akhir 2025 untuk memanfaatkan subsidi yang segera berakhir. Selain itu, permintaan kendaraan listrik komersial juga dipastikan merosot pada awal tahun depan. Adapun perlambatan permintaan domestik dinilai sulit ditutup oleh kinerja ekspor baterai lithium China, di mana ekspor ke Uni Eropa hanya tumbuh 4% sepanjang 2025, sementara ekspor ke Amerika Serikat justru turun 9,5%. Analis memperingatkan produsen baterai China untuk menghadapi risiko tambahan dari kebijakan Amerika terkait pembatasan insentif pajak investasi. Berbagai sumber ada di channel. LG Energy Solution asal Korea Selatan melepas gedung pabrik dan sejumlah aset di Ohio, Amerika Serikat kepada Honda dengan nilai 2,86 miliar dolar Amerika atau setara dengan 45,76 triliun rupiah. Penjualan aset ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional pabrik baterai kendaraan listrik di tengah melambatnya permintaan pasar global. LG Energy Solution asal Korea Selatan melepas gedung pabrik dan sejumlah aset di Ohio, Amerika Serikat kepada Honda.
LG Energy Solution menjelaskan penjualan aset ini tidak mencakup lahan dan peralatan pabrik. Aset yang dilepas berupa gedung pabrik dan fasilitas penunjang di Ohio, Amerika Serikat. Transaksi ini merupakan bagian dari strategi penataan ulang aset untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan operasional. Pabrik baterai ini merupakan proyek usaha patungan LG Energy Solution dengan Honda yang diumumkan pada tahun 2022. Total nilai investasi proyek tersebut mencapai 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini dirancang untuk produksi baterai kendaraan listrik dan dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2026. Meski melakukan penjualan aset, LG Energy Solution menegaskan tidak akan membubarkan usaha patungan tersebut. Perusahaan juga tidak akan mengurangi porsi kepemilikan dalam proyek bersama dengan Honda. Langkah ini dinilai sebagai upaya optimalisasi struktur aset tanpa mengganggu kelangsungan bisnis jangka panjang. Keputusan penjualan aset ini diambil di tengah melambatnya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap rantai pasok dan investasi industri baterai. Sebelumnya LG Energy Solution juga mengungkapkan penghentian kerjasama pasokan baterai dengan Ford Motor. LG Energy Solution menyebut langkah strategis ini dilakukan untuk menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan bisnis. Perusahaan akan terus menyesuaikan strategi investasi dengan dinamika pasar global. Langkah efisiensi ini menjadi sinyal adaptasi industri baterai dalam menghadapi tantangan transisi energi. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, juri pengadilan negara bagian Baltimore, Amerika Serikat memerintahkan perusahaan kosmetik Johnson & Johnson untuk membayar ganti rugi senilai 1,56 miliar dolar Amerika kepada seorang warga di Maryland. Vonis ganti rugi tersebut dijatuhkan warga tersebut menderita kanker asbes usai menggunakan produk Johnson & Johnson. Johnson & Johnson diperintahkan membayar sekitar 1,56 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 26 triliun rupiah kepada seorang perempuan di negara bagian Maryland yang menyalahkan bedak bayi berbahan talc produksi Johnson & Johnson atas kanker terkait asbes yang dideritanya. Putusan ini merupakan vonis juri terbesar terhadap individu dalam litigasi semacam ini selama 15 tahun terakhir. Para juri di Pengadilan Negara Bagian di Baltimore pada Senin lalu menyimpulkan bahwa G&G serta 2 unit usahanya serta perusahaan spin-off Kenvue bertanggung jawab karena gagal memperingatkan Cherry Craft bahwa bedak bayi tersebut terkontaminasi asbes yang oleh para peneliti dikaitkan dengan mesotelioma yang merupakan sejenis kanker. Pejabat G&G mengatakan bahwa perusahaan induk bertanggung jawab menanggung seluruh nilai putusan tersebut karena telah setuju memberi ganti rugi kepada Kenvue atas seluruh kewajiban terkait bedak bayi. Putusan ini muncul di tengah tekanan berat yang dihadapi Johnson & Johnson akibat serangkaian vonis terbaru terkait bedak bayi. Putusan di Maryland ini juga melampaui ganti rugi 966 juta dolar Amerika yang dijatuhkan pada Oktober kepada keluarga seorang perempuan California yang meninggal akibat mesotelioma setelah menggunakan bedak bayi berbahan talc Johnson & Johnson hampir sepanjang hidupnya. Berbagai sumber IDX Channel. Toyota Hainan Mobility Co. Ltd atau Toyota China mengajukan penarikan kembali ratusan unit mobil mewah Lexus LX 600 impor. Langkah ini diambil akibat temuan masalah pada panel instrumen yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Toyota China mengajukan rencana penarikan kembali sebanyak 432 unit Lexus LX 600 impor. Kendaraan yang terdampak merupakan unit terproduksi periode 1 Agustus 2023 hingga 2 Oktober 2024. Berdasarkan laporan OT Home, kendaraan yang masuk daftar penarikan kembali berisiko mengalami layar hitam saat dinyalakan. Kondisi tersebut menyebabkan informasi penting seperti kecepatan dan lampu peringatan tidak muncul di panel instrumen. Tidak tampilnya informasi pada panel instrumen dinilai dapat memicu bahaya keselamatan bagi pengemudi. Karena itu Toyota menilai perlu dilakukan tindakan perbaikan segera untuk menghindari potensi risiko saat berkendara. Sebagai langkah perbaikan, Toyota akan melakukan peningkatan program kontrol panel instrumen secara gratis. Pembaruan perangkat lunak ini ditujukan untuk menghilangkan masalah dan memastikan fungsi panel instrumen berjalan normal. Toyota akan memberitahukan pemilik kendaraan terdampak melalui surat resmi dan saluran informasi lainnya. Pengguna juga dapat menghubungi hotline layanan atau mengecek situs web pusat penarikan kembali untuk segera melakukan perbaikan. Berbagai sumber ADX Channel.